wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau belajar bersyukur kepada Yesus karena terlalu Yesus baik dalam hidup kami. Tidak pernah kami dikecewakan, tidak pernah kami dipermalukan, tidak pernah kami ditinggalkan, tidak pernah kami dibiarkan. Kami diangkat, kami dibela, kami ditolong, kami diberkati, dan kami disertai sepanjang hidup kami. Karena kami adalah keyakinan yang kuat, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus. Kami perlu firman-Mu sore hari ini. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal kekal. Dan kami tahu apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan kehendak-Mu. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan kepada yang susah, bebaskan yang tidak, lepaskan yang terlalu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, sehingga pada saat haleluya, pada saat sore hari ini bukan sekedar pada rutin mingguan biasa kami hadiri, tapi sore ini sore berkat, sore ini sore mujizat, sore ini sore lawatan Allah, sore ini sore perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Saya bingung sekali sore hari ini. Saya baru buka mata, nyampe gereja. Saya lagi nyampe gereja, saya cari istri saya hilang. Orang bilang katanya ada di dalam. Saya cari dalam, saya lihat nggak ada. Kemana istri saya? Dia bilang saya ini bingung. Mana? Saya tanya sama Evan, mama kemana? Tahu. Mama kemana? Dia tahu. Bingung. Mana? Tiba-tiba, untung kita memuji Tuhan. Di sini saya datang dari tempat, tahu dari mana. Kemana? Di dalam ya? Enggak ada. Masa ya istri saya berubah, saya tidak tahu ya. Puji Tuhan, akhirnya dia datang. Kalau enggak kan repot, saya pulang ke Jakarta nggak mau gini. Datangnya di saku yang dibawa sama orang hitam kan repot. I love you my dear. Akhirnya datang juga. Saya baru lagi bingung cari istri saya, tiba-tiba disuruh maju ke mimbar lagi. Lebih bingung lagi saya. Kalau enggak saya masih bisa cari di antara banyak orang. Aduh, puji Tuhan. Bukan kita sama-sama Injil Matius pasal 16. Ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Hari ini seperti janji saya waktu ulang tahun gereja kemarin, saya mau bicara tentang 6 penyakit rohani yang berbahaya bagi gereja Tuhan. Tanya sama sebelah saudara, kamu sehat nggak? Ada banyak orang look right, ada banyak
kelihatannya sehat, tapi penyakitan. Iya kan? Tubuhnya boleh sehat. Wah, ini kamera bingung. Satu upload di bar kosong katanya gitu ya. Tapi kalau diupload dari belakang ketombe gue yang diupload. Nah, ada banyak orang kelihatan sehat tubuhnya, tetapi jiwanya sakit. Ada banyak orang yang kelihatan sehat tubuhnya, tetapi rohnya sakit. Iya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau tubuh kita kurang sehat, bisa pergi ke dokter. Iya kan? Kalau jiwa kita kurang sehat, masih mending bisa datang ke psikiater. Tapi kalau roh kita nggak sehat, seringkali kita don't even realize. Kita bahkan nggak sadar, saudara, kalau kita sakit, iya kan? Nah, padahal selalu saya bilang, kalau roh kita tidak sehat, kita akan menjadi troublemaker. Bilang sama sebelah saudara, lu troublemaker nggak? Ada banyak istri troublemaker, iya kan? Ada banyak suami troublemaker. Ada banyak anak-anak troublemaker, iya kan? Tanya sama saudara-saudara lu salah satunya. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, sesama troublemaker dalam saling menyerah. Iya kan? Nah, ini yang saya mau bicara hari ini. Saya pelajari ada 6 penyakit rohani yang berbahaya bagi gereja Tuhan. Aha. Matius pasal 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. By the way, siapa kemarin yang hari Sabtu kemarin datang ulang tahun gereja? Siapa yang gak datang, baru datang hari ini? Lu gereja ulang tahun aja gak datang. Bagus lu datang hari ini. Ngaku dosa, minta ampun sama Tuhan. Susah Gilbert ini, gua angkat tangan, salah gak angkat tangan, dibilang ngebohongin pendeta. Iya kan? Lain kali kalau ulang tahun nanti ke-15 sampai gak datang, awas 7 turun 8 tanjakan segala hukuman, gak ada berkah. Bayangin saya dari Indonesia jauh-jauh datang untuk hadiri ulang tahun saudara. Sudah tinggal di New York juga gak datang. Dan pendeta saya baru datang dari Wonosobo. I'm just kidding. I'm happy you are here tonight. Yeah. Buat yang baru datang hari ini, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Buat yang sudah datang kemarin, masih datang hari ini, kita berikan tepuk tangan juga yang meriah. Ada banyak orang yang bilang Tuhan, jatah Tuhan sudah cukup seminggu sekali. Ya kan? Masa seminggu 2 kali enak aja. Tapi saya percaya kita semua orang ini berkati. Amin. Saya tahu betul walau punya rencana indah buat setiap kita. Nah, Matius pasal 16. Mulai ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, you are the Messiah, Son of the living God. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan apa? Bapakku yang di sorga. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, you rock, engkau adalah Petrus. Amin. Petrus atau Petra atau Petros dalam bahasa Ibrani-nya artinya adalah batu karang. You rock, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. I will build my church. Dan alam maut dikatakan apa? Tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga.
Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan apa? Terlepas di surga. Wow. Sama bilang sama saya dahsyat. Alkitab berkata engkau adalah Petrus. Upon this rock, di atas batu karang. Sama-sama bilang sama saya batu karang. Sama-sama bilang sama saya batu karang. The church is rock. Gereja adalah batu karang. And who is the church? Lagu sekolah minggu bilang gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orang. Bilang sama sebelah saudara, lucu. Ya, bila mau orang ngomong sama saudara, lu juga, ya kan? Iya kan? Iya kan? Jadi gereja adalah kita. Sama-sama bilang sama saya kita. Amin. Jadi kalau kita bicara gereja, gedungnya boleh pindah. Amin. Iya kan? Tetapi gerejanya adalah kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa penyakit rohani yang berbahaya? Sebelum kita masuk pada penyakit yang rohani, kita perlu ngerti dulu, what is a church? Apa itu gereja? Iya kan? Kenapa Yesus menganggap gereja sebagai sesuatu yang penting dan berkata di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku sehingga pintu alam maut tidak akan bisa menguasainya. Artinya apa? Musuh setan yang paling utama is not masjid. Musuh setan yang paling utama adalah gereja. Musuh setan yang paling utama bukan agama lain. Saudara bilang sama saya, kenapa begitu pendeta? Tahukah saudara fakta ini? Pendeta adalah pimpinan agama yang paling banyak dibunuh. Gereja adalah gedung rohani yang paling banyak dibakar. Alkitab adalah kitab suci yang paling banyak dihancurkan. Betul? Tetapi pekerjaan Tuhan sampai hari ini berjalan terus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan jawabannya why? Karena so simple. Setan paling jengkel sama gereja. Kalau saya tanya why? Jawabannya sederhana. Karena gereja satu-satunya yang mengajarkan lawan iblis, maka iblis akan lari. Setiap agama pasti ada konsep sesajen. Sesajen itu apa sih? Pakai bahasa saya, jangan tersinggung. Nyogok setan. Berdamai sama setan. Bilang sama setan, tantang. Ini kan ada kue, ada nasi, ya kan? Ada apel, ada jeruk. Lu jangan ganggu gua deh. Kita kan hopeng. Kita kan hopeng. Yeah. Jadi apa itu sesajen? Ya kan? Apa itu konsep selamatan? Makanya ajaran tertentu bilang kalau mau bangun rumah mesti ada bubur merah putih, tanam kepala kebo, kepala kambing, kepala babi. Ya, itu kalau mau nanam kepala babi, setannya nggak boleh lewat, setan Islam. Kepala babi. Saya paling senang makan itu kerupuk kulit babi. Iya. Kalau di Jakarta gereja dilempar pakai bom molotov. Dalam hati saya mau bawa kerupuk kulit babi yang banyak. Kan di tempat Mexican kan banyak tuh kerupuk kulit babi itu kan. Kalau ada FPI itu Front Pembela Islam. Kalau dia mau serang gereja, gua bawa itu aja. Dia mau lempar pakai bom molotov, dia mau lempar pakai batu, gua lempar pakai itu. Jadi haram. Anjing.
gereja saya tuh saya udah rapi pakai minyak babi. Saya bilang gereja ini sealed by minyak babi. Siapa yang menjamah najis? Gak ada yang berani. Baru mau kebun minyak babi. Haram. Bukan cuma haram lagi, haram ya kan? Pertanyaannya, kenapa begitu? Loh, jelas. Karena gereja tidak mengenal kompromi terhadap setan. Amin. Gereja percaya bahwa roh yang dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Sama-sama bilang sama saya, roh yang di dalam saya lebih besar dari yang ada di dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan sama sebelah saudara, setan takut sama kamu. Amin. Amin. Mantap gitu. Tapi saudara jangan bilang lagi sama sebelah saudara, iya gue juga takut dengan dia. Alkitab bilang the devil is under your feet. Setan itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya saya paling tergetar kalau lihat orang Kristen datang kepada pendeta, sering sama pendeta. Pendeta, kenapa ya pendeta? Setan terus ngomong sama saya, mau hidup saya gak bakal bahagia, hidup saya akan sengsara, hidup saya akan menderita. Come on church. Setan itu tempatnya ada di bawah telapak kaki orang percaya. Ngapain dia naik sampai ke kuping segala? Dia harus ada your feet. Ngapain dia sempat manjat-manjat ngomong? Turun. Amin. Amin. Nah pertanyaannya sekarang, gereja itu ada untuk apa? Saya sempat catat ada 4 hal penting. Gunanya gereja ada, ya kan? Yang pertama, fungsi gereja adalah tempat persembunyian orang dalam kesesatan. Artinya gereja adalah tempat orang susah. Amin. Orang susah datang ke gereja. Yesus bilang, mari kamu yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kepadamu. Amin. Orang kalau udah susah cari saudara jangan berlagu. Jangan lu petandang petente yang bilang sama, lu aja udah susah baru cari gue, lu waktu senang kemana aja lu. Sama-sama bilang sama saya ada untuk jadi berkat. Amin. Itu dia. Nanti kalau dia udah senang lupain saudara lagi, nggak apa-apa. Jangan kecewa, jangan kecewa. Kita tuh kadang-kadang jadi orang Kristen tuh kan kecewanya gitu. Kalau dia susah, pendeta dia cari saya, pendeta pas udah senang terbang layang entah kemana gitu. Anjis orang. Kita ada untuk jadi berkat, yang setuju bilang amin. Amin. Dan itulah untuk apa gereja ada. Gereja ada untuk tempat persembunyian orang yang dalam kesusahan. Yang setuju bilang amin. Amin. Tapi kita yang udah ngerti kebenaran harus sadar. Kita datang ke gereja bukan karena susah, tapi kita datang ke gereja karena kita tahu nggak ada tempat seperti ada dekat dengan Tuhan. Kalau cuma dekat Tuhan, jiwa kita tenang. Kasih tepuk tangan yang meriah. Jadi kalau orang datang minta tolong sama saudara, tumpang tangan, minta berkat buat dia. Amin. Yang kedua saya coba catat di sini. Apa fungsi gereja? Fungsi gereja tempat belajar bagi orang percaya. Amin. Jadi gereja ada untuk belajar. Sama-sama bilang sama saya untuk belajar. Saya bilang sama saya ke gereja untuk memuji Tuhan. Amin. Saya bilang sama saya ke gereja untuk dapat mujizat dari Tuhan. Amin. Saya bilang sama saya ke gereja untuk dapat bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Tapi fungsi utama dari gereja
untuk belajar. Makanya Yesus dipanggil oleh murid-muridnya sebagai guru. Yang setuju bilang amin. Amin. Iya, ya. Belajar itu apa sih? Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak kuat menjadi kuat, dari tidak mampu menjadi mampu. Itu belajar. Amin. Dari kita tidak bisa ngampunin, akhirnya bisa ngampunin. Dari kita tidak bisa bertindak, jadi bertindak. Dari kita tadinya kalah sama setan, jadi menang atas setan. Itu yang saya bilang belajar. Amin. Repotnya orang bertahun-tahun masuk gereja nggak ngerti-ngerti. Orang Arab menyebutnya oon. Ada banyak orang bertahun-tahun masuk gereja, yang ngambek tetap ngambek, yang berzina tetap berzina, yang lakukan hubungan seks sebelum nikah, hubungan seks sebelum nikah, yang jadi bini piaraan tetap jadi bini piaraan. Di sini ada nggak yang jadi bini piaraan? Nggak ada ya. Oh, di Philadelphia ya banyak. Ada yang tukang piaraan di sini, ada yang tukang piaraan. Ada juga di New Jersey tukang piaraan. Oh, yang jelek-jelek boleh tersaring ke sana semua yang sini kan? Nggak benar, di sini tukang piaraan nggak ada, yang piaraan nggak ada. Yang lakukan hubungan seks sebelum nikah yang banyak di sini ada. Oh, tidak ada juga, puji Tuhan. Udah pindah ke Dover. Ini yang terpilih semua nih di sini, mantap nih, mantap nih. Saya cuma kasih tahu, saya tuh khotbah udah 26 tahun. Pertama kali saya khotbah 21 Juli 1984. Dari muka saudara aja saya udah tahu saudara berkhianat atau tidak. Orang ketawa kalau tulus, semua orang ketawa menyimpan sesuatu yang dirahasiakan dengan Tuhan. Gua tahu, makanya gua kan khotbah di tengah-tengah orang. Tahu kalau orang ini matanya kosong. Gua baru bangun aja ngerti, apalagi nggak baru bangun. Saya udah bilang paling sial itu kalau ngundang pendeta dari Jakarta pas sore-sore begini. Kita lagi seger-segernya di jam segini nih. Bener, lagi seger-segernya. Oh, tadi siang-siang tuh di apa itu namanya, di Jersey itu lagi ngantuk-ngantuk. Kalau di sini lagi seger-segernya nih. Biasanya saya sampai jam 2 pagi belum bisa tidur. Daripada saya cuma sama istri sama anak tiga bertiga dalam kakak, rame-rame kita di sini menikmati. Lu gak bisa tidur, bukan lu acak-acak. Yang ketiga, kenapa terakhir saya di sini? Justru ini yang paling lucu orangnya. Jadi yang kedua kan tempat belajar. Sama bilang sama saya tempat belajar. Begitupun hidup kita. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Makanya Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asing lagi, jangan dibuang dan injak-injak orang. Artinya orang harus belajar sesuatu waktu lihat hidup kita. Amin. Minimal dia belajar kekuatan, minimal dia belajar kesabaran, minimal dia belajar sukacita. Nah, kalau hidup Kristen juga emosi aja, hidup Kristen aja nggak bisa bersyukur. Bagaimana orang bisa belajar dari hidup kita? Yang setuju bilang amin. Yang ketiga saya pelajari, what is the church? Apa fungsi gereja? Tempat demonstrasi kuasa Allah. Gereja adalah tempat di mana orang lemah mendapat kekuatan. Gereja adalah tempat di mana orang sakit dapat kesembuhan. Gereja adalah tempat di mana orang tertekan mendapat kelepasan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya bilang sama saya, gereja adalah tempat memuji Tuhan, amin. Tapi dengan memuji Tuhan kita pulang dapat kesembuhan. Dengan memuji Tuhan kita pulang rumah tangga kita dapat pemulihan. Dengan memuji Tuhan kita mendapat sesuatu yang luar biasa. Amin. Makanya orang mendefinisikan what is a church. A church is a place to cry. Gereja adalah tempat untuk menangis. Artinya apa? Kita datang dengan segala tekanan beban berat, kita menangis di bawah kaki Tuhan. Dan kita tahu ada mujizat dalam Yesus. Kita berdosa, kita tahu kita bersalah, kita mau bertobat, kita menangis. Karena selalu saya bilang tempat yang terbaik untuk menangis adalah di bawah kaki Tuhan. Kalau saya lagi senang, saya lagi sukacita, saya lagi berhasil, saya boleh datang ke tempat siapapun. Karena kalau lu lagi berhasil, lu lagi kaya, lu lagi banyak duit, semua pintu terbuka. Tapi kalau lu lagi susah,
Udah telepon teman di Jakarta, nomor telepon yang Anda putar sebel sama lu. Telepon nomor lain, nomor telepon yang Anda putar nggak sudi terima. Aduh, orang susah. Kalau lagi senang, lu bisa kemana? But the church is a place to cry. Tempat itu menangis. Tempat yang paling baik itu menangis adalah di gereja di bawah kaki Tuhan. Amin. Daud berkata, air mataku tidak kau pandang hina ya Allah. Karena air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Maka orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai keringat dan bertangan. What is the church? Church is a place to laugh. Gereja adalah tempat untuk tertawa. Bukan berarti kita di gereja musik. Artinya apa? Kita boleh datangnya beban berat, tapi waktu kita ketemu Tuhan di gereja sukacita ada, berkat kemenangan tersedia, beri tepuk tangan yang berbeda buat kita. Amin. Tapi gereja bukan cuma menangis tertawa. Karena kalau gereja cuma menangis tertawa, maka gereja tidak ada ubahnya dengan film India. The most boring film in the whole wide world is Indian movie. Aduh, nggak masuk akal. Saya pernah nonton film India. Sudah. Wah, nggak beres. Saya lagi pikir-pikir, ya kan? Apa yang paling kita miss kalau sampai di New York kayak begini? Kalau malam-malam lagi winter, musim-musim dingin, spring gitu ya, itu malam-malam yang paling enak pada nasi goreng tek-tek. Saya pikir-pikir saya mau usaha nasi goreng tek-tek keliling Queens Boulevard. Pasti laku. Malam-malam lagi dingin gitu kan, tek-tek. Atau jual martabak. Kan martabak bunyinya nggak sopan loh. Kita keluar India. Man, what are you trying to sell? Are you crazy? Don't you know this is almost 1 o'clock at night? And you bang that plate, dang. And you tell me you selling martabak? You better sell in my shop 7-Eleven. I can help you to sell that martabak. Film India buka. Gak harus makan. Bener. Saya tahu bedanya film Indonesia, India sama Amerika. Kalau Indonesia gak enak, terlalu banyak buang waktu. Ini ceritanya pintu ruko, pintu toko. Saya di dalam, ini di luar, ini ceritanya pintu. Film Indonesia. Dia keluar, rupanya hujan di luar, dia nggak tahu. Lagi winter di Indonesia. Hujan. Winter di Indonesia hujan. Tapi kan kalau dia musim hujan, norak banget. Jadi telepon sama teman saya lagi, apa sih dia? Winter. Maksudnya hujan. Film Indonesia. Mas, hujan mas. Kita tungguin yang saya masih ada. Setengah jam kita nungguin dia nunggu hujan di situ, bosan banget. Kalau film barat
good. Mantap, sangat masuk akal. Dia keluar, it's raining. It's raining. Dia lari keluar ke mobilnya, selesai udah. Dia ceritanya kan selanjutnya, hujan udah selesai. Sobat cuma hujan. Film India yang saya paling gak tahan. Film India, dia keluar, hujan deh. To make everyone feel God, merasakan Tuhan hadir. Amin. Kalau kita cuma menangis tertawa, gak dapat apa-apa, maka pendeta berubah jabatan menjadi sutradara film. Yang gak boleh lihat tiang langsung karena gereja ada tempat kita mengalami demonstrasi kuasa Allah. Setuju bilang amin. Amin. Dan yang keempat, kenapa gereja harus kuat? Kenapa gereja harus berkemenangan? Yang pertama, gereja tempat persembunyian orang dalam kesesakan. Yang kedua, gereja tempat belajar bagi orang percaya. Yang ketiga, gereja tempat demonstrasi kuasa Allah. Dan yang keempat, gereja adalah tempat setiap orang diubah menjadi warga kerajaan. Bilang sama sebelah saudara, kita mantan orang gak benar. Paulus bilang apa? Aku tadinya orang ganas. Ini pintunya tutup dulu dong. Terhujan lagi. Aduh, kacau dunia ini. Paulus bilang aku tadinya orang ganas. Ganas. Iya kan? Kita juga orang, aduh. Kalau kita mau jujur sebelum kenal Tuhan, kita tadinya orang gak bener, saudara. Betul? Bilang sama sebelah saudara, saya tadinya orang gak bener. Bilang sama orang yang baru ngomong sama, masih mending, gua sampai sekarang masih mending. Tapi ada yang ngatain saya gini. Mereka belum berubah. Saya percaya kita bisa ada sebagaimana kita ada karena dirubah Tuhan. Amin. Amin. Dulu tadi jadi kita orang-orang aduh minta ampun. Sombong sekali. Tanya sama sebelah masih sombong. Dulu kita munafik sekali. Tanya sama sebelah saudara, benar nggak dulu kita munafik? Masih sama orang munafik kita terbuka lah. Satu alma mater ya kan? Tetapi itulah gereja. Makanya setan marah sekali sama gereja. Makanya paling banyak gereja dibakar. Kalau nggak dibakar dijual. Iya kan? Coba di Eropa dijualin gereja. Ada yang dijadiin tempat pizza, ada yang jadi tempat praktek apa paranormal. Astaga. Hari ini saya cuma mau bilang sama setiap saudara, gereja ada untuk mendatangkan perubahan. Sama-sama bilang sama saya perubahan. Dan itu sebabnya Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Lewat hidup kita orang lain harus mengalami perubahan. Setuju bilang amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Tapi gimana saya bisa
tanda tangan perubahan kalau saya sendiri tidak berubah. Berarti gereja punya peran yang sangat strategis. Nah itu sebabnya dia harus kuat. Iya kan? Nah, setan mau ngancurin gereja, mau ngancurin orang percaya dengan apa? Itu yang saya bilang, penyakit rohani. Lalu kita masuk pada bagian selanjutnya sekarang. Apa sih penyakit rohani yang berbahaya buat gereja Tuhan? Yang pertama saya pelajari, penyakit rohani yang berbahaya buat gereja Tuhan ketika kita merasa terbesar dan terbenar. Nah ini dia. Murid-murid Yesus pernah bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Betul? Iya ya. Nah sampai hari ini roh yang sama masih membelenggu the church, masih membelenggu gereja Tuhan, masih membelenggu orang percaya. Masa diri saya paling benar, iya kan? Oh hidup saya udah benar, saya nggak perlu bertobat, saya masih baik. Nah ini dia, iya kan? Padahal hidup ini sebetulnya saudara, kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada itu karena Yesus. Amin. Hidup ini bukan soal yang paling benar, hidup ini bukan soal yang paling besar. Hidup ini soal apakah kita mau setia. Sama-sama bilang sama saya setia. Salah satu hal yang paling jelek dalam gereja ketika kita merasa diri yang paling benar. Rumah tangga nggak bisa rukun kalau apa? Salah satu merasa benar. Iya kan? Ketika suami merasa selalu benar, ketika istri merasa selalu benar, iya kan? Dan dia nggak pernah bisa merasa salah, itu aja. Padahal hidup ini kalau kita merasa, oh iya Tuhan ini kekurangan saya, oh iya Tuhan saya masih harus belajar. Itu yang membuat kita makin kuat. Ya setuju bilang amin. Ya kan? Ada banyak orang masuk gereja dia cuma nelfon Pak Pendeta, oh Pak Pendeta lumayan bagus sekali Pak. Bagus. Luar biasa. Kalau dia khotbah lucu sekali, aku bisa sampai pengen kencing 2 kali. Pikir lu udah mulai jadi komentator kah? Ya. Gereja tidak butuh komentator. Gereja butuh orang yang ada berkata, Tuhan saya perlu belajar ini. Tahukah sudah setiap keadaan yang terjadi, setiap firman yang kita dengar, setiap pelajaran rohani yang kita pelajari, itu harusnya mengajar kita sesuatu yang setuju bilang amin. Orang yang merasa diri yang paling benar, orang yang paling merasa diri rohani adalah orang yang sedang menuju pada kejatuhannya. Tapi orang yang terus berkata, Tuhan ajar aku, Tuhan ajar aku, Tuhan ajar aku, akan terus naik dan dipulihkan oleh kemuliaan Tuhan. Mereka dengan tangan yang mulia. Amin. Bilang sama setelah jangan merasa yang paling benar. Kita masih perlu banyak belajar. Amin. Amin. You're right. Yang kedua, apa penyakit rohani yang paling berbahaya buat gereja Tuhan? Ketika kita kompromi terhadap dosa. Yesus bilang apa? Katakan iya di atas iya, katakan tidak di atas tidak. Amin. Salah satu dosa akhir zaman adalah compromising. Kita mulai kompromi. Karena kita mulai ngerasa iya. Saya sih tahu kita kan anak Tuhan pendeta, tapi kalau anak Tuhan nggak ada tapi-tapinya. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Karena kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita di pendeta juga harus ngerti ini kan New York City. Mau tinggal di New York ya, mau tinggal di Betawi ke, so what? Cuman beda bahasa. Father in heaven. Enak dengar. Betawi ini enak. Kalau saudara berkesempatan suatu kali pergi ke Israel, saudara akan pergi ke namanya Mount of Olives, Bukit Zaitun. Nah di Bukit Zaitun itu ada gereja namanya Paternoster. Gereja Bapak kami sudah ada tulisan Bapak kami dalam berapa? 87 lebih bahasa. Bahasa Indonesia ya, ada bahasa Toraja, ada bahasa Biak, ada bahasa Paniai, ada bahasa Jawa, Sunda, Batak. Tapi sampai hari saya tunggu bahasa Betawi nggak ada. Jelek dengar. Aneh punya babe.
di atas sono. Be, nama babe mantap. Kuduskan. Be, datang dong di mari. Datang kerajaanmu. Supaya yang di mari ini seperti yang di sono. Tiap hari nih Be, jangan lupa singkong panas sama yang anget-anget. Give us this day our daily bread. Jangan kasih aneh ke yang susah-susah. Jauhkan kami dari pencobaan. Pasang kami dari kami. Kalau aneh ada sale-sale, lupain aja deh. Aneh kan udah lupain sama semua yang salah-salah sama aneh. Pokoknya Be, dari semua dan semuanya Babe yang punya. Karena yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Udahan dulu ya Be. Maksudnya amin. Malaikat di surga ketawa please kan. Malaikat gitu sampai bahasa ini. Malaikat itu sekali itu bahasa. Hancur. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh kompromi. Hidup Kristen itu tegas aja gitu. Hidup Kristen tegas aja. Kita nggak bisa nyenangin hati semua orang. Bing Crosby ditanya sama orang. Bill Cosby ditanya sama orang, apa rahasia keberhasilan kamu? Dia bilang, what? Sukses. Saya belum merasa sukses. Tapi yang saya tahu, saya sering gagal. Dan saya tahu apa rahasia kegagalan. Wartawan tanya, kalau begitu apa rahasia kegagalan? Dia bilang rahasia kegagalan adalah nyenangin hati semua orang. Setiap kali kita berusaha nyenangkan hati semua orang, kita gagal. Tapi setiap kali kita teguh pada prinsip, di situ kita berhasil. Dia bilang amin. Hidup Kristen juga begitu. Ketika kita berusaha menyenangkan hati semua orang, kita gagal. Tapi sekali kita ikut taat pada Kristus, tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, diberkati langkah kita tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipimpinnya tidak menjadi kepala, berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Yang ketiga, apa penyakit rohani yang berbahaya bagi gereja Tuhan? Iri hati dan serakah. Sama-sama bilang sama saya, iri hati. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan iri sama gue. Saya mau begini mau diapain? Salah satu penyakit yang berbahaya dalam gereja Tuhan adalah iri hati, serakah. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Who is Saul? Siapa itu Saul? Hah? Siapa yang pilih Saul? Daud? Tuhan. Siapa yang pilih Saul? Tuhan. Berarti he's a man of God. He's chosen by God. Dia ini orangnya Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan sendiri. Sudah bilang amin. Tuhan kalau pilih orang salah nggak? Tapi kenapa akhirnya Saul ditolak Tuhan? Apa Tuhan memang berubah-berubah begitu? Kadang pilih, kadang tolak, kadang pilih, kadang tolak, mau-maunya aja. Ya kan? Tidak. Izinkan saya menjelaskan buat saudara. He's a man of God. Dia orang pilihan Tuhan. Tapi satu problem, dia iri waktu melihat Daud diberkati. Sampai sini sudah ngerti mau saya. Dan ini persoalan banyak orang. Kita lebih mudah menangis bersama orang menangis daripada tertawa bersama dengan orang tertawa. Kalau lihat orang sedih, lihat orang menderita, orang susah, otomatis kita sedih. Ah, kasihan. Tapi ketika lihat orang itu sukses, berhasil, kita omongin. Keren aja dia begitu. Itu hari ini
sebagai hamba Allah, saya cuma mau bilang Mas, setiap orang itu ada berkatnya masing-masing. Amin. Everyone is so special. Setiap orang itu unik. Setiap orang itu spesial di matanya Tuhan. Amin. Kita nggak pernah perlu iri. Kita nggak pernah perlu iri. Amin. Persoalan dalam gereja, banyak gereja pecah kadang-kadang bukan karena setan. Gereja pecah, itu gara-gara setan. Setan bilang gila kan lu, gue setan bukan gue. Lu kayak kalau menang gue setan, bukan gue. Jaga mulut lu. Setan emosi. Setan emosi. Banyak gereja pecah kadang-kadang kenapa ini? Yang satu lebih berhasil dari yang lain, yang satu lebih maju dari yang lain, yang satu ngomong. Jadi kalau saya dengar orang ngomongnya pedas terus, itu cuma dua: kecewa atau iri. Terus berarti orang kalau bahasanya itu pedas melulu gitu. Makanya saya kalau dengar orang ngomongnya nggak enak gitu, itu tahu belum? Makanya selalu saya bilang, kalau ada dua orang ngomong dekat, mulutnya monyong, itu pasti itu udah ditandain sama Tuhan. Kita kalau ngomong kebaikan Tuhan pasti nggak monyong. Itu kalau orang ngomong kebaikan itu. Tapi saya perhatiin nih, kalau ngomongin orang pasti monyong. Dari 26 tahun yang lalu sampai sekarang saya udah temuin tuh teorinya. Pasti gitu. Jadi saya mau dari jauh nih lihat orang dua dekat yang ngomong monyong-monyong dalam. Dia mau pakai bahasa Spanish ke, dia mau pakai bahasa Korea ke, dia mau pakai bahasa Hebrew ke. Ini kan New York ini. Semua orang ngomong pakai bahasa-bahasa itu. Bahasa planet aja ada di sini. Bahasa apa yang ada di sini? Coba jangan di subway. Segala macam bahasa udah bahasa Urdu kali ini orang. Sampai bahasa Oke aja ada di sini. Iya, saya mau bilang tapi dari pakai bahasa apapun dia, kalau dari jauh saya lihat dua orang yang ngomong monyong pasti ngomongin orang. Mau dia hitam, mau dia kulit, mau dia keriting, mau dia keribung, mau dia apapun, mau dia ngomong. Sedang kayak kita suka ngomongin orang ini mesti baptis. Tapi nggak usah seluruh badan, badan. Orang Jerman bilang cukup congornya. Ini cukup butuh baskom aja. Jadi kalau perlu saya usulin Panemia di depan ada baptisan congor. Baptisan congor. Tapi yang udah panas sekali minyak panas. Bilang sama sebelah lalu jangan gitu ya. Gereja ini bukan gereja yang ngomongin orang, yang sudah bilang amin. Amin. Pokoknya kalau kita dengar orang ngomongin udah pedas-pedas gitu, kita cuma tahu dua hal. Ini orang kalau nggak kecewa, iri hati. Amin. Soalnya jangan main nyamber aja kalau ada orang. Itu benar. Iya kan udah itu. Biar aja jangan ikut orang yang sama. Soalnya kalau dengar orang ngomong, oh iya. Nangis. Tanya sama saya. Jadi, kentang apa yang bisa bikin bayi tertawa? Kentang apa? French fries atau apa? Enggak, Dedi. Kentang. Coba lihat aja. Pak, kita mau bayi gitu kan? Kentang lagi. Di depan gereja, jadi kan di gereja kita, depannya itu ada lobby. Ada bapak-bapak bikin saya ketawa geli sekali itu. Bapak lagi main sama anaknya di stroller gitu. Dia gini, ciluk bang, ciluk bang.
sini. Saya paling gemetar kalau melihat orang di gereja tuh seperti kayak Gajah Mada sakit gigi. Seperti kayak jemaat di jalur Gaza yang nunggu sangat Israel. Sama-sama bilang sama saya harus buang iri hati. Saya tidak boleh serakah. Yang keempat, apa penyakit rohani yang berbahaya bagi gereja Tuhan? Kalau kita mengambil jalan pintas, never take a shortcut. Christian life is a tough life. Hidup Kristen adalah hidup yang keras. Yang setuju bilang amin. Amin. Alkitab bilang apa? Bahkan di akhir zaman pahlawan pun sampai menangis. Makanya Yesus bilang apa? Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Hidup Kristen bukan hidup yang gampang. Amin. Tapi hidup Kristen adalah hidup yang asik. Saya tidak pernah bilang hidup Kristen adalah hidup yang enak. Tapi yang saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang asik. Amin. Saya pernah ke Dufan nggak? Dufan tahu Dufan? Tahu. Dufan. Tahu. Dunia fantasi-fantasian. Saya belum pernah kasih ekspresi. Orang lagi jauh-jauh sampai ke Amerika cuma nenek secret. Manusia gak ada kerjaan. Saya cuma tahunya Dufan. Kalau saudara tahu Dufan, saudara bisa tahu hidup enak sama asik itu bedanya apa. Di Dufan itu yang enak itu apa? Model kayak istana boneka. Ada boneka mana? Kita naik di apa tuh? Di Disneyland juga ada tuh, ya kan? Pernah ke Disneyland? Queens Boulevard belum? Jadi ada istana boneka, lalu ada balada kerak. Napu tangan, bapu apa? Napunya dimakan api. Ya kan? Tapi ada yang ngeri-ngeri dia kayak orang-orang. Kalau umur sudah 50 tahun ke atas, pasti kalau nggak ke Istanbul, dia balada kerak. Enak tempatnya enak. Itu monyet, sapu tangan, ujungnya dimakan api. Mama di mana? Mama di mana? Kamu tuh bagus dari racunnya. Begitu masih kependekan sih begitu. Begitu. Nah itu memang enak, tapi tidak asik. Kalau saya bawa anak umur 17 tahun ke istana boneka, dan norak sekali. Kalau anak umur 17, 18, 19, 20 tahun senangnya begitu-gitu. Itu asik. Kenapa asik? Karena tantangannya seru. Tapi kan nggak pernah itu apa itu namanya terlepas. Yang perahu-perahu gitu, tiba-tiba ada di gunung sehari. Nggak pernah. Jadi asik itu menegangkan, tapi akhirnya kita tahu aman. Nah, itu asik. Amin. Ya kan? Nah hidup Kristen saya beritahu itu penuh dengan ketegangan. Makanya selalu saya bilang gini, my God will never ever too late. Dia cuma kadang-kadang bikin kita deg-degan. He is God of deg-degan.
Tahun saya khotbah, saya berani bilang, tidak pernah Tuhan saya terlambat. Tidak pernah Tuhan saya terlambat. Tidak pernah Tuhan saya terlambat. Benar, benar. Saya mulai pertama kali khotbah umur saya masih 17 tahun. Saya masih kelas 3 SMA, belum sekolah pendeta, baru sekolah Alkitab waktu itu. Iya, jadi pagi saya sekolah biasa, malam ambil madrasah. Alkitab. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumidin, ya kana buruan, ya kana kain. Oil madu bi alaihi waladun. Jangan ceramah dari Ustaz Gilbert. Nah, hidup Kristen mungkin kadang-kadang gak enak, tapi asik. Makanya hidup Kristen kalau kita nikmatin tidak akan pernah boring, gak akan pernah jenuh. Karena kita tahu banget Tuhan gak pernah terlambat, tapi deg-degannya sih sering. 26 tahun saya khotbah sampai hari ini, belum pernah Tuhan permalukan, belum pernah Tuhan tinggalkan. Tapi deg-degan, wih, sampai kadang-kadang saya pikir ini masih ada jantung atau enggak sih? Benar. Karena dia kadang-kadang deg-degannya, sampai turun di pusar. Orang kan Jadi kalau saya belum ngerasain ke bawah turun, belum deg-degan. Belum deg-degan. Ini kalau cuma gini, boleh terus saya sampai deg-degan. Itu masih kecil. Ya Karol. Sampai geli-geli di pusat. Itu bang. Ikut Tuhan itu. Jangan ambil jalan pintas. Alkitab bilang apa? Orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan boleh selamatnya. Atas tepuk tangan dulu. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh ambil jalan pintas. Amen. Never take a shortcut. Orang dunia itu senang ambil shortcut, tapi hidup Kristen ikutin aja aturan. Kadang-kala berat, kadang-kala air mata mengalir, biasa. Ada tantangan diomongin, ada biasa, nggak apa-apa, maju aja, jalan aja terus. Karena kemenangan selalu tersedia bagi orang yang bertahan sampai kesudahannya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang keberapa sekarang? Kelima. Apa penyakit rohani yang berbahaya bagi gereja Tuhan? Tidak mengandalkan Roh Kudus. Tidak mengandalkan Roh Kudus. Orang kalau tidak mengandalkan Roh Kudus cenderung jadi cengeng. Cenderung jadi orang yang tidak siap berkorban. Cenderung jadi orang yang cuma pengen yang enak. Tapi orang kalau mengandalkan Roh Kudus, kita tahu bahwa roh yang alam kita lebih besar dari roh yang alam dunia. Amin. Sehingga buat orang yang mengandalkan Roh Kudus, pengorbanan pun terasa asik. Sama-sama bilang sama saya, pengorbanan terasa asik. Jadi kalau berkorban masih terasa berat, ya. Kalau berkorban itu terasa berat, bayar perpuluhan rasa berat. Saya khawatir kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ngampunin orang masih terasa berat. Saya khawatir kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Iya kan? Ngalah masih berat, iya kan? Hidup suci masih berat gitu. Tuhan, saya coba hidup suci. Saya khawatir kita masih mengandalkan kekuatan. Jika ada banyak orang bertahun-tahun masuk gereja nggak pernah bayar perpuluhan, nggak pernah. Bilang sama sebelah orang, jangan nanggut-nanggut, pernah nggak? Main nanggut aja. Kenapa? Kan kita belum sanggup. Saya belum sanggup. Saya suruh ngampunin orang. Pendeta saya sih orangnya simpel aja. Pendeta kalau orang itu baik sama saya, pendeta, saya akan baik sama dia. Tapi kalau dia jahat sama saya, pendeta, saya bisa jadi sika lapar buat dia. Bukan dalam
psikologi, dalam ilmu jiwa dikatakan dog syndrome. Sindrom anjing. Karena anjing itu kalau sudah buat baik sama anjing tahu tuh anjing gue Batak sama Manado paling tahu anjing. Paling tahu anjing. Dari mulai di bawah kolong meja sampai di atas meja kita tahu salah. Dari satu potongan besar sampai potongan kecil kita tahu asal. Ya, kan? Makanya anjing di Amerika suka kirim SMS ke anjing. Datang ke Amerika sini. Batak sama Manadonya udah Cina. Anjing di Amerika SMS ke Indonesia. Dia bilang kita ngomong di sini mereka diam. Tapi kalau di Indonesia kita ngomong sedikit dia potong. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang